Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu di pagi hari ini bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan sahabat handai tolan, seluruh pemirsa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, energi Tuhan, urapan Allah, cinta kasih kita semakin dalam, semakin luas, semakin besar. Dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Dan sesuai dengan janji saya, akan membawakan dalam kisah di dalam Ayub. Dalam Ayub 16 ayat 1 sampai dengan 5, demikian bunyi firman Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibir mengatakan belas kasihan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tema kita adalah jadilah seorang penolong yang baik, ya. Jadilah seorang penolong yang baik. Kalau kita lihat, ini adalah jawaban Ayub terhadap rekan-rekannya, terlebih si Elifaz, ya. Dan kalau kita melihat kisah ini begitu luar biasa, karena apa? Dan ini saran atau nasihat dari Ayub. Jadi kalau kita datang kepada orang yang sedang menderita, yang sedang mungkin sakit, atau sedang mengalami persoalan yang sangat besar, dan biarlah kita datang dengan apa yang dikatakan oleh Ayub ini. Sehingga dalam pertemuan itu tidak hanya kita omong-omong di tempat itu, tetapi kita bisa memberikan solusi, way out, sehingga mereka yang menderita bisa mendapatkan kekuatan, dapat menerima segala hal yang kita perkatakan. Kita tahu bagaimana Elifaz, orang teman itu, Bildad, ya, orang Sua, Zopar, orang Naamah, mereka memberikan nasihat kepada Ayub, tetapi sungguh sangat tidak mendukung. Tetapi mereka sangat mendikte, mengkritik, lalu menghakimi, menghina, dan ada banyak hal yang membuat Ayub itu marah. Kalau kita tadi saya dengar di ayat 2 tadi dikatakan penghibur sialan kamu semua. Jadi apa yang disarankan oleh Daud, oleh Ayub kepada kita, seharusnya itu menjadi bagian kita. Ada satu tokoh lagi sebenarnya yang keempat, yaitu Elihu, orang muda itu. Tapi Elihu itu memang betul-betul penuh dengan hikmat, di mana dia berkata, mencelah itu teman-teman Ayub yang tiga itu, tapi juga mengingatkan Ayub supaya jangan merasa lebih benar, karena dia sudah merasa harus mempertahankan dirinya. Tetapi dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Elihu, bahwa kadangkala penderitaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu dapat digunakan oleh Tuhan untuk membentuk karakter kehidupan kita, untuk membentuk kekuatan iman kita, untuk membentuk otot-otot pengharapan kita kepada Tuhan, dan untuk membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi manusia yang terlatih, yang siap menerima atau naik ke level berikutnya. Itu sebabnya kalau Anda baca pasal 32 sampai 37 tentang Elihu, Ayub sama sekali tidak membantah. Dia menerima apa yang dikatakan oleh Elihu itu. Dan kalau kita baca ending daripada pasal 42, kita bisa melihat bagaimana Tuhan marah kepada
Sofar, Bildad, terus kemudian Elifas, Tuhan marah kepada mereka dan mereka harus memohon ampun kepada kepada Ayub dengan membawa 7 ekor lembu, 7 ekor domba. Kalau tidak, Tuhan akan murka kepada mereka dan mereka akan mendapat hukuman, dan hanya bisa kalau Ayub yang mendoakan mereka. Itu sebabnya mereka datang. Jadi penting bagi kita untuk datang ketika orang yang menderita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebagaimana kata daripada Ayub, don't sermonize. Jangan berkhotbah, ya. Jangan berkhotbah. Kita lalu mungkin berkhotbah begini, kamu tahu enggak bahwa ada orang di sana, mungkin nggak langsung, ada orang menderita di sana karena dia melakukan atau menyimpan kesalahan, akhirnya Tuhan menghukum dia. Dan kamu orang-orang seperti harus bertobat supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman yang lebih panjang lagi. Jadi jangan berkhotbah. Yang kedua kata itu baca di ayat 1 dan 2. Yang kedua, jangan menghakimi, don't condemn, don't accuse, don't mock, don't scorn, don't criticize, don't say them see, ya. Jadi kalau kita baca tentang mereka, teman mereka yang bertiga ini, mereka memojok, yang akhirnya walaupun selama seminggu mereka tidak berbicara, tetapi kemudian mereka berbicara, dan itu sangat mengganggu Ayub dan sangat merusak kehidupannya. Makanya kalau saya bacakan ada satu kata yang dikatakan di ayat 17 dari pasal 16 itu, sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan doaku bersih. Dan dia karena saya mendapatkan penderitaan ini bukan karena saya melakukan apa yang jahat, tidak. Kalau kita sudah dengar bagaimana Ayub itu hidupnya saleh, terus jujur, takut akan Tuhan, menjauh yang jahat, dan dia melakukan yang baik sebenarnya dalam kehidupannya, lalu kemudian mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang Tuhan juga tidak memberitahukan kepada dia. Kalau Tuhan memberitahukan, aku akan menguji engkau, Ayub, mungkin dia akan bisa sedikit bertahan. Tapi Tuhan tidak beritahu. Itu sebabnya kalau Anda datang kepada orang yang menderita, janganlah menuduh yang tidak-tidak. Janganlah menghakimi, jangan mengolok, jangan mengejek, jangan, ya. Nanti bisa seperti hukuman Allah kepada orang-orang, ya. Dan itu Anda bisa baca di ayat 3 ditambah ayat 20. Jadi sahabat-sahabatnya ini sebenarnya harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Makanya dia katakan, penghibur sialan kamu semuanya. Aku tidak butuh kalian. Aku tidak butuh kata-kata kalian. Makanya dia katakan, kalau aku di pihakmu, akan sesuatu yang manis, belas kasihan, kekuatan Tuhan, peneguhan Tuhan, dan urapan Allah, dan doa yang akan kunaikkan kepada. Tapi ini tidak. Mana mungkin lagi mereka, karena sudah dikonsep pemikiran mereka bahwa kalau orang berdosa itu nanti sore saya akan bawa, kalau orang berdosa itu pasti itu akan mendapat hukuman. Itu sudah pasti. Cepat atau lambat. Tetapi kalau menderita belum tentu karena dia berdosa. Seperti Ayub ini. Dia bukan karena berdosa, tetapi teman-temannya mendakwa dia berdosa, melakukan menahan hak-hak orang yang tidak, orang-orang miskin, tidak membayar gaji dan lain-lain, mungkinlah seperti itu, atau tidak memperhatikan saudara-saudaranya. Kan kita tahu bahwa akhirnya semua saudara-saudaranya itu, baik laki-laki maupun keluarga jauh, maupun andai tolan dan lain sebagainya, menjauh semuanya. Tapi di pasal 42, Tuhan menyuruh mereka untuk datang memberkati.
mereka diberkati. Tapi pada ujungnya kita tahulah bahwa akhirnya setelah itu Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Luar biasa. Tapi itu nanti akan saya bawakan di sore hari. Jadi jadilah penghibur atau jadilah penolong yang baik bagi orang yang sedang menderita. Nah, jadi yang ketiga saran dari Ayub, put yourself in other person place. Jadi letakkan posisi Anda di tempat orang yang menderita, supaya Anda tahu mengatakannya apa yang seharusnya Anda katakan. Anda dapat merasakan seperti yang dirasakan. Anda dapat merasakan apa yang sedang diderita. Anda dapat merasakan apa yang membuat hatinya demikian. Anda dapat merasakan tekanan depresi yang dialami. Kalau Anda tidak menempatkan posisi Anda di tempat dia, Anda akan seenaknya mengomong. Anda akan seenaknya menghakimi. Anda akan seenaknya mendakwa. Anda akan seenaknya menjatuhkan hukuman. Letakkan posisimu di tempat orang yang menderita, lalu kamu ngomong. Baru engkau dapat merasakan getaran-getaran hati yang dialami. Makanya kalau saya datang kepada orang-orang yang seperti ini, saya tidak banyak-banyak berkata-kata. Tidak. Tapi saya akan mendapatkan respon yang positif ketika saya mendatangi orang-orang itu. Terima kasih buat dukungannya, terima kasih buat semangat yang Anda beri. Dan itulah yang dikatakan oleh oleh Ayub yang terakhir. Jadi, berikan pertolongan dan encouragement atau overhead and encouragement. Jadi, ya, tawarkan pertolongan apa yang bisa Anda tolong kepada dia. Mungkin sesuatu kata-kata yang baik, atau katakan kepadanya, ingatlah bahwa Tuhan masih bersama dengan engkau. Ingatlah Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Belas kasihan Allah tetap sama, kuasa Allah tetap sama, perlindungan Allah tetap sama. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi padamu, berarti ada maksud dan rencana Allah yang Anda tidak ketahui. Tapi bersabar dan bertekunlah, dan minta kekuatan supaya engkau dapat melewati masa-masa sulitmu, supaya engkau dapat melihat dan menikmati kasih dan kuasa Allah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Besarkan hatinya untuk menerima rahmat Tuhan, untuk terus bergumul dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan orang yang mengetahui penderitaan orang lain datang dengan mempersembahkan tawaran untuk menolong apa yang bisa diperbuat, apa yang bisa dilakukan supaya meringankan bebannya, dukungan apa yang diperlukannya dan lain sebagainya. Atau berikan dia motivasi supaya dia jangan putus asa. Kita tahu hari-hari ini banyak orang putus asa, bahkan banyak orang bunuh diri oleh karena situasi keadaan yang mereka alami, tidak dapat pekerjaan, bunuh diri. Tawa udah sana sini, tidak dapat pekerjaan, dia bunuh diri. Dia tidak sanggup bayar bil untuk bulanannya, dia bunuh diri. Karena apa? Bukan 1 bulan, 2 bulan dia mengalami. Sudah cukup panjang. Mungkin oleh mereka saudara-saudara mereka yang meminjamkan dia terus menagih, meminta, sama dengan itu pinjol itu ya. Jangan maaf pinjol. Tapi sekarang kita bersyukur bahwa pinjol-pinjol itu sudah ditangkap oleh Tuhan. Terima kasih. Dan doa saya kepada Tuhan. Karena apa? Dari pinjol-pinjol itu orang banyak bunuh diri. Kalau saya bisa mendengar keluhan-keluhan mereka, 3 juta bisa sampai 100 juta. Aduh, itu karena bunga harian, bunga berbunga, nggak tahu sudah itu bagaimana. Bagaimana orang itu, bagaimana pemilik uang itu yang memberikan pinjaman itu, bagaimana mereka kejamnya itu. Dengar, pemilik uang, jangan pikir badai tidak akan datang kepada dirimu. 1 kali, cepat atau lambat,
badai akan datang kepada dirimu. Bertobat! Jangan membuat orang lebih menderita. Kalau engkau menolong, tolonglah dengan baik, tanpa harus menyiksa mereka lebih. Atau peristiwa yang baru terjadi di Tangerang, menarik motor debt collector, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perkelahian. Saya mau katakan, mari kita dapat menahan diri dalam situasi seperti ini. Tempatkanlah diri Anda di posisi mereka. Mereka mungkin bukan tidak mau berjuang, tapi memang situasi kondisinya yang sedang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa pemerintah begitu luar biasa untuk memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang tidak mampu itu. Kepada semua lini kehidupan. Jadi kalau saudara-saudara yang Anda pinjami mobil atau apalah namanya itu, ya bersabarlah. Doakan supaya dia bisa membayar, mencicil. Bukan malah merusak. Dan kita kata Ayub, kalau kita mengalami melihat orang dalam penderitaan, tawarkan sesuatu yang bisa meringankan bebannya. Lalu kemudian berikan keberanian, berikan motivasi untuk terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa. Itu sebabnya kata Daud, aku enggak lalim, doaku bersih di hadapan Tuhan. Dan itulah doa yang diharapkan supaya ketika kita mau meninggalkan dia, kita doakan dia supaya kekuatan Allah bersama dengan dia, dan kemudian Tuhan memampukan dia. Makanya Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di tengah-tengah penderitaan apapun, Paulus dia tetap kuat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-11, 12, di mana dia mengalami penderitaan di Antioquia, di Ikonium, di Listra. Dia bilang bahwa tangan Tuhan yang melepaskan dia dari segala penderitaan itu. Dan harapan kita ketika datang mendoakan orang yang sedang menderita, tangan Tuhan melepaskan mereka. Dan itu sebabnya kata Ayub ini perlu kita teladani. Kalau dia dalam posisi yang dia alami dan dia datang sebagai teman-temannya atau sebagai Bildad, ya, dia berkata kepada Ayub apa yang harus dikatakannya. Dan dia mengatakan kepada dirinya dengan apa maksudnya? Supaya dia tidak kecewa, dia bisa tetap memberikan terus percaya pada pemeliharaan Tuhan, terus percaya sekalipun sahabat-sahabatnya tidak melakukan sebagaimana yang seharusnya. Tapi kita lihat bagaimana Elihu di pasal 32 sampai 37, dan tidak ada sanggahan dari saya ulang, tidak ada sanggahan dari Ayub, karena dia betul-betul menyadari bahwa dia persis yang tahu situasi dan kondisi dirinya, bahwa Tuhan mampu menggunakan penderitaan itu untuk membentuk, menjadikan dia menjadi terlatih dalam iman. Itu sebabnya Tuhan mentraining dia melalui penderitaan itu dengan maksud supaya dia naik ke level berikutnya. Dan itu terjadi, yang kalau kita bisa lihat kekayaannya bertambah 2 kali lipat. Memang istrinya nggak bertambah karena tidak, ya, anaknya juga nggak bertambah, tapi Tuhan buat hal yang sangat luar biasa, ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik. Jadi berjalanlah dalam kasih Tuhan supaya kita tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Jadi kalau kita melihat sahabat kita menderita, jangan dakwah, jangan menghakimi, tapi berikan dia encourage, motivasi bahwa Tuhan masih tetap sanggup. Kalau Tuhan masih sanggup terus memelihara dia, melindungi dia, menjaga. Lihat rencana Tuhan apa yang bisa Anda rasakan, yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Pasti dia akan. Setelah kita mau pulang, terima kasih ya buat supportnya, terima kasih buat dukungannya. Wah, saya sangat disegarkan.
Jadi itulah kita pentingnya belajar kepada firman Allah, karena firman Allah itu adalah solusi dari setiap persoalan kehidupan manusia. Nanti sore saya akan membawa masih tentang Elifas. Elifas ini kan akan, kalau saya lihat asal ngomong aja NATO, not action talking only, ya. Tapi saya mau katakan itulah dia, itulah situasinya dan kondisinya, yang mudah mempersalahkan orang lain, yang mudah memberikan paparan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tetaplah menjadi orang yang dapat seseorang yang menjadi penolong yang lebih baik, supaya mereka yang kita tolong atau kita hibur mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mari kita ketemu kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat firman Allah, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, supaya setiap kami dapat menerapkan prinsip-prinsip firman Allah di dalam kehidupan ini. Karena ini adalah pendapat firman Allah, di mana seseorang yang telah mengalami, andai kata aku di posisi kalian datang sebagai penghibur, aku akan memberikan yang terbaik, mengencourage kamu, mendoakan kamu, menolong kamu, tanpa mendakwa kamu, tanpa mengkhotbah kamu, tanpa mengomong sia-sia. Tapi saya akan datang kepadamu dengan roh belas kasihan, dan akan membawa kamu lebih dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Ayub. Dia tahu solusi bagi dirinya sendiri, karena dia memang orang yang dekat kepada Tuhan. Dia tahu, walaupun karena sahabat-sahabatnya dia sempat hampir terjerembab. Tapi di pasal 42 ayat 5 dan 6 dia katakan, dahulu aku hanya mendengar, tapi sekarang aku sudah menikmati. Maka aku menarik segala perkataan-perkataan yang sia-sia yang pernah aku ucapkan, dan kembalikan hidupku kepadamu. Dari Ayub. Jadi mari Tuhan senantiasa menolong, dan Tuhan senantiasa memberkati. Jadi kalau ada penderitaan yang kita alami, kitalah yang tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub, dia tahu persis posisinya di hadapan Tuhan. Makanya dia tidak gentar menghadapi persoalan, dia tidak gentar juga menghadapi dakwaan, kecaman sahabat-sahabatnya yang dikatakan dia mengalami itu karena dia melakukan kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Dan terima kasih Tuhan, kami tahu memang orang yang berdosa pasti akan mendapat hukuman, akan mengalami penderitaan kalau tidak masa kini, masa yang akan datang. Dan juga Tuhan, tetapi orang yang menderita belum tentu dia menjadi orang yang berdosa, karena apa maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu, bahwa persoalan penderitaan itu dapat Tuhan gunakan sebagai alatnya untuk lebih mendekatkan kekasih-kekasihnya kepada dia. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati gereja Tuhan, berkati aparat, berkati semuanya, berkati gereja Tuhan untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, dan gereja-gereja Tuhan dimanapun ada Tuhan memberkati. Dan juga Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun mereka, mari Engkau jamah tumpangkan tangan atas mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah Engkau dari segala penyakit dan kelemahan-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang terdampak, supaya mereka tidak melakukan apa yang jahat, mereka tidak bunuh diri, mereka tidak melakukan yang jahat atau keluar dari firman Allah, tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, sehingga mereka Tuhan Bapa di surga sungguh merasakan firman-Mu. Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegahan. Kau berikan kelegahan kepada mereka, serahkanlah khawatirmu, persoalanmu, sebab aku yang menolong engkau. Bersulah kepada aku pada waktu kesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Terima kasih Tuhan buat semua janji-Mu, dan itulah sebabnya hamba-Mu berdoa kepada mereka, supaya mereka melihat kebesaran-Mu. Mereka tidak putus asa dalam hidup ini, tapi berharap mereka juga boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan bagi engkau yang mau mengalami terobosan iman, terimalah Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau orangnya, mari taruh di tangan di dadamu dan dengarkan firman Allah. Tuhan datang untuk bukan untuk mencari orang benar, tapi orang berdosa. Jadi Tuhan sungguh mau mengubah hidupmu, sama seperti Saulus. Tuhan mendatangi dia, Tuhan datang kepadanya dan mengubah Saulus. Dan itu juga doa hamba-Mu kepadamu Bapa di surga, Tuhan tolong mereka sehingga mereka melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang
yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang berjalan dalam terang dan kebenaran ilahi di dalam nama Yesus, yang perkataan dan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam nama Yesus, sehingga mereka punya motivasi yang tinggi. Apakah mereka akan mendirikan diri di pemerintahan, apakah di bidang rohani, apakah di bidang bisnis dan lain sebagainya. Dan mereka punya panutan-panutan tersendiri dalam firman Allah, seperti Sadrak, Mesak, Abednego dalam pemerintahan, Samuel dalam bidang kerohanian, dan juga Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub dalam kehidupan sosial, bagaimana dia bisa memelihara banyak orang-orang yang bisa dia pelihara dan dia berikan makan karena dia menjadi orang terkaya di timur pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan tolong mereka semuanya, sehingga orang-orang muda ketika mereka dipercayakan negara ini, mereka tidak menjadi pongah, tapi mereka berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih, Indonesia diberkati kepada negara yang maju. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, salam bagi kita semuanya, bagi Anda yang sudah menerima Yesus dan tetaplah setia kepada Tuhan, dan bagi Anda yang telah menikmati mengecap kebaikan Tuhan, saksikan. Dan Allahku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan juga berbahagialah engkau yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupmu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja engkau orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Kalau dicubit sakit, jangan mencubit. Dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Percayalah, percaya. Dan saya sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi ada saja pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan untuk didemonstrasikan kepada dia. Apabila engkau berdoa, percaya bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Ya, puji nama Tuhan. Dan juga bersukacitalah dengan orang bersuka, menangislah dengan orang yang menangis. Dan ini kan saya mau katakan kepada kita, supaya kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Ya, dengan harapan supaya kita terus bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dan juga saya mau katakan, apabila kita mau keluar rumah beraktivitas di pagi hari, ingatlah bahwa Yesus menyertai engkau, sehingga pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita mencerminkan tentang Dia. Haleluya. Dan semangat Tuhan, semangat Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa taati 5M prokes, ya, atau protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, itu mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, itu menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, haleluya, yang tak kalah penting adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini, dengan harapan kita bisa lewati pandemi ini dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala sebelum terjadi pandemi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kepada engkau pengguna narkoba atau pengedar, bertobatlah. Yesus sangat mengasihi engkau. Kalau engkau terus tinggal di dalam narkobamu, itu bisa menghancurkan hidupmu, mencarkan rumah tanggamu, hidupmu sendiri, masa depanmu. Dan Yesus sangat mengasihi engkau. Itu sebabnya katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman Allah. Salam Indonesia, salam Nusantara, haleluya, amin.